Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita nyapa dulu nih teman-teman sahabat Dharma Jaya yang sedang melihat live IG pada akun Dharma Jaya siang hari ini ya. Jadi pada siang hari ini kita mau ngapain sih? Sebenarnya kita tuh mau ngebahas lebih detail. Sebenarnya beberapa program studi ini di Dharma Jaya kan banyak banget. Nah, kita mau ngelihat salah satu program studi yang lumayan kece nih, kece banget sampai banyak yang daftar gitu. Kita mau ngeliat sedalam apa, nanti seperti apa dosen-dosennya, kurikulum yang dipelajarin seperti apa, terus kalau udah lulus nanti kira-kira jenjang karirnya seperti apa gitu. Ya, jadi di sini kita nyapa dulu, ada beberapa teman-teman yang udah bergabung ya. Di sini siang hari ini kita udah kedatangan salah satu dosen Ketua Prodi ya Pak? Iya. Ketua Prodi dari Sistem Informasi IB Dharma Jaya ya. Di sini ada Pak Nur Joko. Selamat siang Pak. Selamat siang, selamat bergabung. Ya, apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Jadi hari ini Pak kita mau teman-teman nih semuanya pada kepo nih Pak. Sebenarnya sistem informasi ini belajar apa sih Pak? Kita tuh nanti kalau masuk di sistem informasi itu kira-kira yang dipelajarin itu mengenai apa? Baik, terima kasih bisa bergabung di acara ini. Pertama saya ingin sedikit menjelaskan tentang program studi informasi dari awal mungkin sampai dengan saat ini. Karena memang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya benar ya, tak kenal maka tak sayang. Yang paling pertama sebelum kita memilih kan tahu cerita, tahu ini segalanya kan meyakinkan kita untuk memilih sesuatu. Baik, yang pertama itu program studi informasi itu adalah program studi yang ada di salah satu Fakultas Ilmu Komputer di Institut Informatika Universitas Dharma Jaya. Kemudian berdiri di tahun 2002 dan alhamdulillah saat ini itu sudah meluluskan banyak sekali alumni, mungkin kurang lebih sekitar 2000 alumni. Banyak sekali berarti ya Pak ya, udah alumni yang sukses. Memang peminatnya sangat luar biasa, walaupun program studi ini munculnya sebenarnya tidak seperti program studi yang lain yang di awal-awal. Gitu. Jadi walaupun baru, terbilang belum cukup lama kayak yang lain, tapi udah banyak prestasi yang digapai ya Pak, dari mulai banyaknya mahasiswa yang tertarik gitu ya Pak ya. Terus belajarnya apa sih Pak kira-kira di sistem informasi ini? Nah ini kadang yang menjadi pertanyaan untuk para mungkin calon-calon mahasiswa atau rekan-rekan yang ingin tahu tentang sistem informasi ya? Karena tahunya biasanya sistem informasi itu apakah salah satu dari belajar komputer atau bahkan mungkin disamakan dengan program studi yang lain, tentunya berbeda. Walaupun masih satu rumpun kita belajar tentang komputer, tapi lebih spesifik kita itu mempelajari tentang sistem informasi, di mana sistem informasi ini sangat untuk saat ini dan ke depan itu salah satu program studi yang nanti akan menjadi salah satu menjawab solusi kaitannya dengan perkembangan teknologi industri 4.0, di mana kita nanti kalau belajar di program studi informasi kita bisa menjadi seorang pengembang sistem atau IS developer dan data analis, di mana data analis saat ini itu sangat dibutuhkan hampir di semua bidang ya, untuk pengambilan keputusan, untuk membantu organisasi menyelesaikan masalah. Bahkan di sistem informasi itu nanti kedepannya dengan perkembangan teknologi yang saat ini ada, itu mampu menjawab bahwa lulusan nanti tidak perlu susah-susah mencari kerja, tetapi bisa menciptakan lapangan kerja untuk dirinya sendiri bahkan untuk orang lain. Itu peluang itu sangat terbuka sekali. Entrepreneurnya juga dapat sangat terbuka sekali. Ya, dia nggak perlu menggantungkan dengan orang lain ya. Jadi teman-teman, ternyata di SI ini banyak sekali peluangnya. Bahkan kita sendiri bisa jadi pengusaha di bidang sistem informasi ini gitu ya Pak. Jadi tidak susah-susah ketika nanti lulus terus kita cari-cari pekerjaan ya Pak ya, tapi kita bahkan bisa menciptakan lowongan pekerjaan itu sendiri.
Nah, ini pasti teman-teman pada kepo nih Pak, akreditasi untuk prodi sistem informasi ini Pak. Baik, untuk akreditasi tentunya nggak perlu diragukan lagi bahwa akreditasi kita itu saat ini kita memiliki akreditasi dari Ban PT itu dari tahun 2017 kemarin itu dengan predikat B, artinya baik. Kemudian kita mencoba ini meningkatkan lagi bagaimana kita bisa mendapatkan akreditasi. Yang pertama sudah kita siapkan kemarin International Accreditation itu melalui nanti IAB, dan kita sudah mencoba menyusun proposalnya, dan nanti sesuai dengan kebijakan baru tentang akreditasi dari Ban PT, kita berupaya nanti dengan akreditasi baru ini kita akan mencapai akreditasi A, atau saat ini yang disebut dengan akreditasi sangat baik atau apa ada istilahnya seperti itu. Ya, jadi teman-teman ternyata SI ini sudah mencapai akreditasi B untuk saat tentunya ini. Ya. Untuk mencapai itu kita tidak ini, tapi kita sudah didukung oleh sumber daya seperti peningkatan kualitas dosen, kurikulum, sarana prasarana, dan saat ini memang betul-betul kita siapkan agar nantinya kita mampu memberikan sebuah proses pendidikan yang terbaik, yang berkualitas, yang bisa kita berikan sehingga nanti lulusan betul-betul lulusan yang the best, the best. Intinya bukan lulusan lagi yang nanti mau bekerja apa, tapi sebenarnya setelah lulus dia mampu menyelesaikan suatu masalah-masalah. Jadi setingkat lebih maju, bahwa kalau tadinya setelah lulus SI mau bekerja di mana, tetapi lulusan kita ditambah bahwa setelah bekerja nanti kita mampu menyelesaikan masalah-masalah, artinya long life education, artinya selalu belajar, tidak berhenti pada satu titik pekerjaan apa yang mau dituntut. Oke, jadi udah akreditasinya B, terus kita juga selalu meningkatkan kualitas ya Pak ya, baik dari kualitas pengajaran, kurikulum, kemudian kualitas dosen, sarana prasarana gitu. Jadi buat teman-teman jangan ragu lagi kalau mau daftar di prodi Sistem Informatika dan Sistem Informasi di Dharma Jaya gitu. Nah Pak, nanti kan nih misalnya teman-teman sekalian udah pada daftar, nah itu nanti kita kan akan diajar sama dosen-dosen yang berkualitas nih Pak. Ada berapa banyak dosen sih Pak di prodi Sistem Informasi ini Pak? Kebetulan di Sistem Informasi ini namanya jurusan saat ini, artinya di jurusan ini ada 2 program studi. Pertama itu yang paling tua itu program studi D3 Informatika, kemudian D3-nya, kemudian ada S1. Nah ini nanti total dari semua dosen yang ada itu kurang lebih yang stay saat itu ada 24, kemudian yang sedang studi lanjut dan sudah selesai itu ada 3, ya insya Allah tahun ini sudah datang. Dan selain itu juga hampir 90% atau 90% ini sudah mendapatkan artinya sertifikat pendidik layak atau tersertifikasi. Dosen-dosennya sudah tersertifikasi ya Pak ya. Kemudian juga kami selalu membekali dosen-dosen dengan kompetensi pelatihan, di mana pelatihan yang sudah didapatkan sertifikasi kompetensi keilmuan itu dari mulai kompetensi internasional, sertifikasi internasional maupun secara nasional. Itu insya Allah sudah semua sudah memegang masing-masing sesuai dengan bidang-bidangnya. Jadi ternyata banyak banget dosen, bahkan ada beberapa dosen yang udah selesai studi S3 gitu ya. Jadi nanti teman-teman yang mungkin daftar itu bisa langsung diajar sama dosen-dosen yang udah bergelar doktor gitu ya. Jadi ilmunya itu selalu bertambah. Kemudian dosen-dosennya juga sudah tersertifikasi baik nasional maupun internasional. Ya jadi nggak usah diragukan lagi untuk di program studi Sistem Informasi ini gitu. Terus Pak, nanti kalau misalnya kita udah masuk nih, udah kuliah, itu nanti ada konsentrasi lagi nggak sih Pak untuk detailnya gitu, belajarnya itu lebih spesialis kemana gitu? Oh tentu. Jadi saat ini bahwa kita memiliki program studi informasi itu memiliki 2 konsentrasi.
di mana pemilihan konsentrasi itu tidak kita pilih berdasarkan kemauan kita, tapi betul-betul melalui namanya tracer atau bahwa kita menentukan konsentrasi atau keminatan yang nantinya lulusan itu mampu diterima oleh pasar kerja dan nanti bisa menyelesaikan solusi-solusi permasalahan yang akan datang di semua bidang. Itu kita membuka dua konsentrasi utama. Yang pertama adalah IS developer atau information developer atau pengembang sistem, ya. Pengembangan sistem. Kemudian konsentrasi yang kedua adalah BI atau business intelligence. Nah, keduanya ini saat ini dan ke depan betul-betul menjadi sebuah peluang dan sangat dibutuhkan oleh organisasi, dibutuhkan oleh baik itu organisasi swasta, pemerintahan dan yang lain. Bahkan untuk pengembangan dirinya sendiri itu sangat memberikan kompetensi yang lebih nanti. Ya, jadi konsentrasinya juga nggak asal ya Pak ya. Jadi benar-benar dipilih konsentrasi yang memang berdasarkan survei yang memang nanti ketika lulusan ini sudah wisuda itu benar-benar dicari oleh perusahaan-perusahaan, dibutuhkan oleh dunia pekerjaan ya Pak ya. Gitu ya. Jadi kita tuh bukan prodi yang asal menentukan yang penting banyak konsentrasinya, tetapi mana konsentrasi yang memang dibutuhkan di bidang pekerjaan pendidikan gitu ya Pak ya. Terus ada kalau di S ini kan komputer ini kan biasanya banyak lab-lab gitu ya Pak ya. Nah itu kita tuh belajar apa sih Pak? Maksudnya di praktikum gitu kan. Kadang kan anak-anak itu kan suka kayak lebih suka praktikum ya Pak ya dibandingkan dengan teori gitu. Nah prakteknya itu kita seperti apa sih Pak lab-labnya gitu? Baik, karena sistem informasi ini adalah program studi dengan jenjang strata S1 atau strata 1, artinya sesuai dengan kurikulum kita ini 70-30, artinya bahwa 70 teori, 30 itu praktikum. Sebenarnya sangat sedikit sekali memang itu ketentuan. Untuk pelaksanaan praktikum itu benar-benar kita pilih dari 30% SKS yang kita tawarkan itu betul-betul mata kuliah yang menjadi core program studi, seperti kita praktikum untuk pemrograman, data analisis, kemudian dari segi jaringan dan pendukung yang lain-lain itu betul-betul kita fokuskan ya. Jadi kita memiliki beberapa lab dan didukung pula dengan proses pembelajaran laboratorium yang sangat mungkin untuk labnya sendiri dengan spesifikasi yang saat ini betul-betul yang spek yang dibutuhkan dan sangat mungkin menggunakan teknologi yang sudah maju sekali. Jadi 70% teorinya ini tuh benar-benar diterapin di praktikum gitu ya Pak ya. Jadi mahasiswa juga mengenal seperti ini teorinya, ternyata pada saat praktikum itu seperti ini gitu ya. Jadi mereka bisa melihat jelas perbedaan antara teori dengan praktikumnya. Jadi nggak hanya tahu prakteknya seperti apa atau hanya tahu teorinya seperti apa, tapi bisa menguasai antara teori dan juga praktikumnya gitu ya Pak ya. Mungkin sedikit saya jelaskan biar bahwa praktikum ini kita memiliki lab. Lab kita itu ada sekitar 4 yang kita gunakan. Banyak juga ya Pak ya labnya ya. Jadi di situ ada namanya lab pemrograman dasar, pemrograman menengah, kemudian lanjut, kemudian ada kita juga dengan sharing resource tentang lab jaringan, karena memang jaringan itu juga dibutuhkan, walaupun itu pendukung tapi sangat dibutuhkan. Jadi tetap belajar tentang jaringan ya Pak ya, walaupun pendukung. Dan selain itu juga didukung oleh asistensi yang memang memiliki kompetensi yang sangat bagus sekali, sehingga ketika nanti kita belajar di lab itu betul-betul mendapatkan sebuah kompetensi sesuai dengan mata kuliah. Kemudian nanti proses di laboratoriumnya pun itu
didukung oleh asisten-asisten yang juga memiliki kualifikasi sesuai dengan lab-lab yang jadi dalam praktikum itu nanti kan ada asisten lab gitu ya Pak ya. Nah nanti asisten lab itu yang akan membantu teman-teman sekalian untuk lebih memahami seperti apa proses praktikumnya gitu. Jadi nggak asal kita masuk praktikum gitu ya Pak ya, tapi memang benar-benar sama Dharma Jaya itu dibina sebaik mungkin gitu supaya mendapatkan kualitas yang bagus. Jadi sistem informasi ini juga benar-benar mempersiapkan kurikulumnya dengan matang ya Pak ya. Terus nanti Pak, kalau teman-teman banyak banget nih yang nanya ke saya juga gitu, kalau sistem informasi itu nanti setelah lulus tuh jadi apa sih Pak gitu? Kira-kira nanti peluang karirnya itu apa, selain tadi Bapak udah cerita bahwa kita bisa nyiptain lowongan pekerjaan gitu Pak. Tapi kalau misalnya kita memilih untuk bekerja di perusahaan besar gitu atau apa, itu peran apa sih Pak yang bisa kita ambil? Jadi di sistem informasi itu peluang pekerjaan yang nanti bisa dicakup atau skupnya itu sangat luas sekali. Karena hampir semua organisasi itu membutuhkan jasa dari sistem informasi. Ya, contohnya sekarang sangat sederhana, semua organisasi membutuhkan sebuah sistem. Benar. Artinya orang nganggur pun sekarang butuh sistem. Contohnya begini. Iya benar. Nganggur pun kita butuh sistem ya Pak. Misalnya Anda nganggur perlu yang namanya media sosial. Media sosial itu yang salah satu pengembangnya adalah bidang sistem informasi, benar. Mengembangkan web, skala bentuk usaha perlu web, informasi, artinya sangat luas sekali. Itu baru skala kecil yang saat ini ada. Nah ke depan itu lebih luas lagi, tidak hanya organisasi tapi pribadi, seperti kita bisa berupaya sendiri dengan namanya technopreneur, seperti kita bisa menciptakan sebuah sistem yang kita bisa menciptakan peluang bisnis sendiri. Jadi peluang bisnis itu bisa kita bangun ya Pak ya? Sangat biasa sekali, seperti misalnya bagaimana kita punya upaya usaha dengan memanfaatkan teknologi sendiri, kita ciptakan sendiri, bahkan bisa nanti kita menjadi seorang pengusaha tapi nggak punya kantor atau namanya virtual office lah. Jadi kayak Gojek hemat ya Pak ya. Kita cukup dengan sistem, tapi dengan tenaga kerja itu dengan sistem semuanya, dan itu kita yang mendesain, yang menciptakan. Tapi sangat luas sekali itu. Jadi sebenarnya kita bisa bikin usaha dengan biaya operasional yang sangat minim ya Pak ya gitu. Jadi ketika apalagi kalau kita tahu di sini kan eranya udah era 4.0 ya gitu Pak. Jadi semua udah serba teknologi, semua udah pakai komputer. Ini kita di masa pandemi aja nih belajar semuanya udah sistemnya online ya kan. Semua udah pakai teknologi internet, semua juga udah pakai website gitu. Anak-anak muda juga lulusan nanti itu nggak usah khawatir dalam kondisi apapun itu menjadi peluang. Kondisi sulit justru jadi peluang. Di masa pandemi ini justru yang saat ini sistem sektor yang sangat diuntungkan tuh sektor-sektor yang berbau teknologi ya Pak ya. Benar. Jadi malah kayak di saat-saat susah seperti ini itu sektor yang sangat penting ya, itu sangat diuntungkan itu adalah sektor-sektor dari pihak teknologi. Salah satunya adalah lulusan dari sistem informasi gitu ya. Jadi benar-benar sangat dibutuhkan ya Pak ya. Apalagi kalau kita lihat ini kan, apalagi anak muda nih, teman-teman pasti semuanya main media sosial ya. Nggak mungkin ada sekarang anak-anak tuh yang nggak main media sosial. Artinya orang nganggur pun perlu kita buatkan sebagai pilihan. Jadi jangan khawatir harus bekerja di jadi sebuah kerjanya juga fleksibel ya Pak sebenarnya. Karena peluang kerja orang nganggur pun perlu kita. Nah gitu aja istilahnya, sederhananya gitu. Iya benar ya. Jadi sebenarnya kita bisa bikin celah usaha itu dari manapun ya Pak ya. Dari mau kita kerja di perusahaan besar ataupun kita yang nyiptain teknologi untuk lowongan pekerjaan itu sendiri gitu. Jadi mindsetnya itu udah berubah, bukan lagi kita mencari pekerjaan, tetapi kita menciptakan lowongan pekerjaan. Dan itu mudah sekali, nggak perlu modal, asal punya kompetensi. Nah, banyak sekali lulusan dari sistem informasi alumninya itu yang mereka memiliki menciptakan sendiri sistem-sistem itu ya, sehingga nanti software house. Jadi dia bisa menjual itu, harga software itu setahu saya mahal banget kan ya Pak ya. Jadi benar-benar dibutuhkan. Nah, tadi kita ngomongin alumni nih. Jadi
kita mau ngeliat nih alumni-alumni yang udah lulus nih Pak dari Sistem Informasi Dharma Jaya ini udah jadi apa aja sih Pak gitu. Maksudnya contoh nih sosok inspirasi ya teman-teman ya. Mungkin kita mau ngeliat sosok inspirasi dari kakak-kakak kita yang udah lulus gitu. Kalau alumni berdasarkan tracer study yang sudah kita lakukan itu alumni khususnya Sistem Informasi Institut Informatika dan Digital Dharma Jaya ini sebenarnya sudah go nasional. Go nasional ya, Pak, ya? Terutama artinya sudah mampu bersaing di tingkat nasional. Artinya di banyak sekali perusahaan-perusahaan software house Jakarta itu juga menggunakan alumni informasi ya. Oh, jadi nggak hanya main di Lampung ya Pak ya, kita udah ke Jakarta, udah ke kota-kota besar ya Pak. Betul. Jadi kemarin saya sempat ngobrol juga dengan salah satu alumni, kebetulan kita satu tim, kebetulan saya sebagai konsultan atau sebagai staf ahli lah, bukan di pemain sistem, beliau ada di Jakarta, itu membuatkan sistem di mana sudah mengadopsi IoT seperti saat ini. Artinya yang dulu IoT belum kenal, tapi ketika dia bekerja di Jakarta atau di tingkat nasional, itu bagaimana membuat sistem men-tracking lalu lintas jalan tol ya. Di situ bisa melihat siapa saja yang selalu lewat situ sehingga terdeteksi. Itulah nanti itu sebenarnya bagus sekali, nanti bisa mengarahkan setiap siapa yang lewat itu, sistem itu bisa memberikan bahwa kapan memberi informasi kepada siapa, macet atau tidaknya juga kita bisa tahu. Nah itulah salah satu alumni yang sudah sampai levelnya seperti yang sangat menginspirasi adik-adiknya ya Pak ya. Ada juga yang mungkin di bidang yang lain lah, artinya yang di perusahaan juga salah satu ada yang di Novotel itu sebagai manajer. Manajer Novotel Lampung sih. Novotel Lampung. Kemudian itu yang lokal tapi ya lumayan bagus. Ya, Novotel kita siapa yang nggak tahu Novotel ya Pak ya. Jadi untuk kerja di sana juga sulit. IT-nya BI juga ada. IT-nya BI gitu ya. Jadi benar-benar banyak terbukti loh. Ini kita nggak ngomongin hayalan ya Pak ya. Kita nggak ngomongin tentang nanti kira-kira akan jadi apa. Enggak, memang sudah terbukti bahwa mahasiswa-mahasiswa di sistem informasi ini sudah banyak yang sukses. Dan bahkan nantinya ketika bekerja pun karirnya cukup bagus sekali. Artinya tidak hanya stuck di satu itu, tapi bukan yang cuman sebentar gitu ya Pak ya, tapi dia jangka panjang gitu ya. Jadi untuk teman-teman semua yang masih bingung kira-kira mau di prodi mana, ini sistem informasi bisa jadi pilihan yang bagus banget ya Pak ya, karena prospeknya memang sangat mendukung gitu. Terus Pak, ini kan teman-teman saya juga banyak yang kayak udah seumuran saya nih Pak, udah 20-an tapi baru pengen kuliah gitu, karena kan sambil kerja. Itu ada nggak sih Pak untuk di sistem informasi menerima mahasiswa dengan yang sambil kerja, jadi kuliahnya malam atau weekend gitu, ada nggak Pak? Kebetulan sistem informasi itu membuka jalur 2 kelas, jalur reguler, artinya ada reguler pagi dan reguler kelas sore. Oh, ada kelas pagi dan juga ada kelas sore. Karena memang animo yang untuk mau melanjutkan studi, terutama yang sudah bekerja dan berkarir, itu karena waktunya sangat terbatas, itu sangat besar sekali. Itu untuk mengambil kelas reguler sorenya, dan itu bahkan itu bisa sampai 2-3 kelas sore. Oh, jadi bahkan sampai 2-3 kelas ya Pak ya. Dan bahkan itu mahasiswanya pun justru mahasiswa yang sangat karir di pekerjaan itu bagus-bagus, artinya tidak hanya sekedar. Biasanya kan banyak yang mereka udah karirnya bagus, terus mereka masih mau nambah ilmu gitu ya Pak ya. Jadi bisa kalian buat teman-teman bisa banget untuk sambil kerja tapi juga tetap ngejar ilmu ya Pak ya. Jadi tetap bisa sambil kerja, pulang kerja kita masih bisa belajar gitu, dan juga dosennya juga pasti ngerti ya Pak ya, nggak mungkin disamain sistemnya dengan yang pagi, tapi kalian tetap akan ngedapetin kualitas yang sama. Karena dosen-dosen yang ngajar juga tetap sama ya Pak ya. Jadi jangan ragu ketika kalian sempatnya itu di kelas malam atau di kelas sore, itu kalian nggak akan ada bedanya ya, kalian akan tetap dapat kualitas yang sama. Karena kurikulum yang kita berikan juga sama, artinya tidak akan, cuma hanya berbeda di jam waktu pengajaran kuliahnya saja. Jadi
untuk teman-teman yang merasa saya sambil kerja nih, saya nggak punya waktu buat kuliah, itu udah bisa banget di IIB Dharma Jaya gitu ya, terutama di Prodi Sistem Informasi. Jadi untuk kalian bisa langsung klik di pmb.dharmajaya.ac.id. Nah ini untuk teman-teman yang nonton juga boleh langsung nanya, nanti akan dijawab langsung sama ketua jurusannya nih, ada Pak Nurjoko, bakal langsung jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu. Mungkin sedikit saya tambahkan kaitannya proses pembelajaran sekalian biar tidak ada keraguan. Boleh Pak, pasti banyak banget nih teman-teman yang pengen tahu. Sebenarnya kan di kelas misalnya kelas sore itu kan keterbatasan waktu dan segala macam. Nah, kebetulan kita kan punya yang namanya metode belajar dengan model e-learning. Nah, artinya itu sangat fleksibel ya Pak ya. Tidak ada lagi batasan bahwa waktu di sore itu akannya tidak. Jadi kita ada kelas e-learning, LMS kita sudah sangat bagus sekali dan dibuktikan dengan saat ini belajar metode LMS atau e-learning Dharma Jaya itu betul-betul pembelajaran yang mungkin dibandingkan dengan di kampus lain ya, baik itu di Lampung maupun Lampung itu masih sangat bagus sekali. Tapi benar ya Pak, siap sekali. Saya nggak dengar masukan-masukan dari teman-teman tuh banyak yang memuji sistem e-learning kita ya Pak ya. Jadi banyak banget bahkan teman-teman saya juga gitu yang kayak, ih enak banget sih di Dharma Jaya itu sistem e-learningnya udah jelas. Apalagi kita di masa pandemi ini banyak yang kesulitan untuk belajar online gitu. Tapi di Dharma Jaya kita udah punya sistem sendiri, kita punya namanya LMS. Jadi kita akan belajar e-learning dan kalian yang nggak punya waktu gitu, apalagi yang sambil kerja gitu ya Pak ya, itu bisa lewat sistem e-learning. Dan kita pun dalam perkuliahan itu bisa ada beberapa jam yang kita memang menyediakan pertemuannya itu untuk e-learning gitu ya. Jadi kalian bisa sambil di rumah, kemudian ada juga banyak yang sudah berumah tangga ya Pak ya, jadi tetap bisa sambil di rumah sambil ngurus anak, sambil ngerjain pekerjaan rumah, tapi tetap belajar. Kita berikan solusi yang terbaik sesuai dengan kebutuhan era saat ini. Artinya tidak ada halangan bagi siapapun yang ingin melanjutkan, mau belajar, itu bisa. Jadi nggak ada lagi halangan alasannya waktu ya Pak ya. Kemudian mungkin yang sibuk pagi nih, biasanya kalau saya nih kalau kayak umuran saya kan udah banyak yang menikah juga ya Pak ya. Jadi mereka tuh mau ngambil kuliah kayak, aduh nanti deh soalnya saya nggak ada waktu ngurusin anak gitu kan. Nah ini kan enak, nanti ketika kalian mau ngambil kelas sore, kalian bisa setelah suaminya pulang kerja ya kan Pak, baru kita kuliah gitu. Banyak juga tugas bisa dikerjakan di rumah, diupload, tugas ke kampus, materi bisa di-download, benar. Iya, jadi sistem e-learning itu udah sangat membantu ya Pak ya. Dan kami sudah Institut Informasi Dharma Jaya, Sistem Informasi itu sudah sangat siap sekali dengan itu. Tinggal kita meningkatkan konten-konten yang menyesuaikan nanti yang menjadi. Jadi benar-benar terbantu sekali lah untuk mahasiswa-mahasiswa, buat teman-teman di rumah nih yang mungkin apalagi kayak kita di masa pandemi ini ya Pak ya, yang tidak bisa ke kampus ya kan. Terus ada yang kita itu di kampung halaman harus sama orang tua ya kan. Ada di jauh di kebetulan dari Palembang banyak sekali. Kita juga punya banyak mahasiswa yang di luar dari Bandar Lampung ya Pak ya. Jadi di luar daerah gitu. Jadi mereka pun sangat terbantu dengan sistem e-learning kita ya. Jadi mereka tetap bisa belajar dimanapun, jam berapapun ya Pak ya. Kemudian nggak perlu ngumpul tugas ke kampus, tapi kita bisa langsung upload gitu. Dengan konten materi yang betul-betul memang sama seperti ketika pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu betul-betul sangat bagus sekali. Ya, ini kita mau nyapa teman-teman, ada yang dari Komang luar biasa, halo katanya, halo, halo juga, selamat bergabung. Ya, jadi kita lagi ngebahas tentang sistem informasi ya. Tadi udah dijelasin banyak. Nanti buat teman-teman yang ketinggalan bisa langsung nonton siaran ulangnya. Nanti pasti di save di IG-nya Dharma Jaya. Jadi jangan lupa di follow ya, Dharma Jaya the best-nya. Kemudian Pak, kita mau nanya lagi himpunan mahasiswa nih Pak. Jadi kan kalau anak-anak teman-teman nih, adik-adik biasanya suka, nanti kalau aku udah jadi anak kuliah ya kan, jiwa organisasinya itu kenceng banget ya Pak. Biasanya ada himpunan aktivitas mahasiswa atau apa gitu nggak Pak di sistem informasi? Di sistem informasi itu ada namanya
HIMSI, dulu HIMSI. HIMANISI, sekarang HIMSI, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi. Dan alhamdulillah kegiatan yang dilakukan oleh HIMSI ini sangat luar biasa. Kemudian saya sendiri sebagai pembinanya. Oh, jadi Bapak langsung pembina dari HIMSI? Jadi kegiatan di HIMSI ini adalah satu wadah di mana nanti setelah menjadi mahasiswa SI Dharmajaya akan tergabung secara otomatis di HIMSI, dan di sini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sangat berpositif ya Pak positif sekali. Artinya ini betul-betul kegiatan yang dilakukan oleh HIMSI ini bisa membantu pertama dalam hal akademis karena dia kegiatan salah satunya memberikan misalnya pelatihan. Kemudian ada pembelajaran study clubnya, ada study clubnya juga, kemudian ada namanya nanti mengadakan seminar-seminar. Jadi dari segi akademik dan non akademik itu dicapai semua ya Pak ya. Jadi nanti bisa kesannya kan biasanya masuk organisasi itu pasti susah lulus, lulusnya akan lama karena justru kesibukan ya Pak ya. Justru ketika masuk di organisasi HIMSI itu justru dia nanti akan lebih cepat lulus. Kenapa? Karena situ juga tidak sekedar melakukan kegiatan ekstrakurikuler, tapi betul akademiknya itu juga menjadi, bahkan untuk mahasiswa prestasi baik akademik dan akademik itu bisa dihasilkan atau digembleng di HIMSI ini. Jadi bukan penghambat untuk lulus ya Pak ya. Mendorong mereka tuh mempunyai kompetensi lebih. Jadi untuk teman-teman banyak yang ngedenger nih, biasanya ada di SMA suka kayak, jangan ikut organisasi nanti pas kuliah lama lulusnya, itu salah besar ya Pak ya. Jadi bahkan di HIMSI ini kita punya kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, yang bahkan membuat wawasan kita tuh semakin luas ya Pak ya. Jadi nanti juga terpakai oleh adik-adik semua ketika masuk, itu akan kepakai ketika lulus juga ya Pak ya gitu. Dan banyak mungkin ketua HIMSI itu lulusnya juga tepat waktu, bahkan ketuanya aja lulus tepat waktu ya Pak. Prestasinya juga bagus sekali, prestasi akademik IPK-nya. Bukan yang nanti kalau ikut organisasi jadi lambat lulus, nggak gitu ya Pak ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Jadi organisasi di sistem informasi itu bahkan memberikan positive vibes ya Pak ya. Jadi benar-benar ngebangun jiwa organisasi kalian gitu, baik dari hal akademis maupun juga hal yang non akademis. Mungkin sedikit saya tambahkan juga bahwa ketika Anda memiliki bakat, minat, prestasi yang mau dieksplor di Himpunan Mahasiswa Informasi ini tempat yang tepat sekali. Kenapa? Bisa direalisasikan bakat gitu prestasi ya Pak. itu justru kita gembleng di situ. Jadi, ada pelatihan, ada lomba, ada kompetisi, itu selalu kita dorong, gembleng di situ, kemudian kita ikutkan sehingga. Jadi ditingkatinnya tuh di situ ya Pak. Sehingga nanti justru masuk itu akan menambah kompetensi lebih mereka. Selain wawasan organisasinya yang memang di HIMSI ini sudah sangat keorganisasian itu sudah bagus sekali ya, dari kepengurusannya, kegiatannya dan yang lain-lain. Bahkan kita kemarin terakhir kebetulan saya sudah 5 tahun ini baru sempat kemarin ikut kegiatan mendampingi itu, kita ke Jakarta Smart City. Ke Jakarta, udah ke Jakarta ya Pak ya. Di situ kita diterima di studi banding. Jakarta Smart City. Kita bisa dibanding tentang sistem yang saat ini berkembang, tentang data centernya, sistem informasi. Jadi kita bisa tahu di luar itu seperti secanggih apa gitu ya Pak ya, membuka wawasan kita juga ya Pak. Kemudian kita ke BINUS, ke Telkom. Kita studi banding ke keluar. Lain ya Pak ya. Bisa melihat selain di dalam, sehingga kita untuk menambah wawasan, meningkatkan kualitas kita ya Pak. Itu salah satu kegiatan yang sangat positif sekali ya, gitu. Jadi teman-teman juga bukan yang tadi udah dibilang ya sama Pak Nur Joko bahwa ketuanya aja lulus kok dengan tepat waktu gitu ya, dan dengan prestasi-prestasi. Jadi kalian dengan ikut HIMSI ini bisa tetap berprestasi, tapi juga kalian bisa tetap
lulus Bahkan tepat waktu. kompetensi lebih Nah, dibandingkan bahkan dengan- membutuhkan kompetensi lebih. Nanti kan kalian akan ada pelatihan ya tadi Pak udah dibilangin. Jadi kalian tuh bukan hanya sekedar ikut doang, Ikut, tapi kalian tuh bukan. juga ya bukan sekedar yang nongki-nongki Ya. gitu ya. Bukan yang cuman sekedar duduk ngopi-ngopi gitu enggak. Tapi kalian akan belajar banyak hal-hal positif, akan ada pelatihan. Nanti setelah kalian dilatih, kalian udah digali bakatnya nih. Makanya biasanya kan kalian teman-teman tuh punya bakat-bakat terpendam yang sebenarnya pas SMA nggak sadar punya bakat itu, bisa. tapi pas udah kuliah Masuk baru sadar. himpunan. Baru pas udah masuk himsi baru sadar, oh ternyata saya bisa loh gitu kan. Oh ternyata saya bisa ngerjain ini, bisa ngerjain itu gitu. Nanti kalian juga akan diikutin lomba ya Pak ya. Oke. Nanti ikutin lomba. kompetisi baik itu lokal maupun nasional. Nah, lokal maupun nasional gitu. Bahkan udah ada yang banyak yang menang-menang juga dari kita ya Pak ya. Jadi teman-teman jangan khawatir untuk jadi mahasiswa kupu-kupu, jangan mahasiswa kupu-kupu ya Iya. Pak, kuliah pulang, jangan takut. Kalian ketika ikut organisasi pun di himsi kalian masih tetap bisa berprestasi di bidang akademik gitu. Jadi konotasi yang katanya kalau kita masuk organisasi nanti jadi pemalas ya kan, jadi nggak kuliah ya kan Pak, banyak lulusnya lama, ada yang bilang justru terbalik, justru dengan adanya kalian ikut himsi kalian bisa meningkatkan akademis kalian gitu. Bahkan sangat terbantu sekali karena di himpunan ini kan tidak hanya sekedar tadi pelatihan, tapi kita juga dorong untuk bagaimana sudah ikut dalam proses misalnya melakukan riset dengan dosen, ikut kemudian riset, ikut kegiatan di luar, sehingga itu nanti membantu, sangat bantu sekali untuk wawasan yang nanti bisa dijadikan satu tema skripsi. Nah, iya. Jadi ketika udah masuk himsi itu udah punya banyak, aduh kayaknya mau neliti ini, udah mau neliti ini gitu ya Pak ya. Ketertarikannya udah mulai dibangun. Didukung oleh kegiatan mereka dalam. Jadi udah punya inspirasi ya Pak ya, menambah inspirasi. Jadi nanti nggak sulit lagi giliran udah di semester akhir, aduh apa ya judulnya apa, nggak gitu ya Pak ya. Tapi kalian udah ada bayangan dari awal-awal, oh nanti kalau aku udah skripsian aku meneliti tentang ini deh gitu ya Pak ya. Jadi udah bener-bener terbayang gitu. Mungkin saya tambahkan lagi. Boleh Pak. Kebetulan kan kita punya yang namanya di himpunan informasi di jurusan program studi informasi ini, kita namanya ada riset grup. Riset grup ini nanti ada dosen dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa bisa berkontribusi sangat pada sekali. penelitian Bahkan ya Pak. kita ajak ke situ, nanti kita ajak untuk membuat sebuah proyek ya untuk menyelesaikan sebuah masalah, sehingga nanti dengan keaktifannya itu nanti bisa menambah wawasan. Kemudian tadi tema-tema skripsi, kemudian tugas akhir itu kita sediakan di grup itu. Jadi satu tema penelitian bisa diambil beberapa nanti judul yang bisa dikerjakan baik itu mandiri maupun bersama-sama. Nah itu artinya salah satu nanti yang menjadi keunggulan kita. Jadi setelah lulus nanti itu dia bisa melakukan bisa memiliki kompetensi untuk problem solving dan long life education. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan ya Pak ya, jadi mahasiswa pun walaupun dia belum mulai skripsi, biasanya skripsi itu kan udah semester akhir ya Pak ya, tapi mereka udah mulai bisa belajar ya Pak ya, sudah mulai bisa belajar gimana sih cara meneliti yang baik, dan itu nanti mereka akan tim dengan dosen-dosen yang tadi sudah terkualifikasi ya Pak ya, jadi sudah benar-benar diajarin dari awal. Jadi teman-teman nanti pas skripsian udah nggak bingung ya Pak ya, jadi udah tahu gimana sih cara meneliti yang baik, gimana cara penulisan skripsi yang baik. Jadi mungkin semester 6, 5 itu sudah mulai bisa tahu arahnya seperti apa ya Pak ya. Jadi akan memudahkan untuk cepat lulus, tapi lulus dengan kompetensi yang benar. Jadi pada saat nanti udah skripsian tuh udah tahu langkah-langkahnya ya Pak, nggak bingung-bingung lagi karena banyak mahasiswa. Ini kebingungan itu. Karena kan banyak mahasiswa yang pas udah semester akhir, aduh nyari judul aja tuh lama, ya kan ya, apalagi nanti kebingungan nanya sini. Tapi kalau kalian ikut di himsi itu udah dilatih dari awal ya, jadi kalian nggak perlu lagi bingung karena kalian dari awal tuh udah dilatih ya, udah banyak pelatihan, udah sering ikut lomba, udah sering ikut research bareng dosen-dosen gitu. Jadi kalian nggak bingung lagi, kalian bisa lulus
dengan tepat waktu dan kualitas ya Pak ya. Jadi kualitas tetap terjaga. Ya, jadi teman-teman, adik-adik yang nonton ini jangan ragu untuk daftar di Prodi Sistem Informasi ya. Terus Pak, banyak teman-teman juga nih Pak nanya prestasi dari Prodi Pak. Jadi Prodi ini udah menang apa aja, Prodi ini sudah mencapai apa aja gitu. Karena kan itu salah satu penilaian dari teman-teman untuk memilih Prodi gitu Pak. Kalau SI itu udah apa aja sih Pak prestasinya? Baik, untuk prestasi sebenarnya pengukuran prestasi itu kan kita bisa melihat dari program studi itu kinerja. Kinerja itu pertama dilihat dari kinerja, mungkin kinerja akademisnya, kemudian dosennya, kemudian apa yang pernah dilakukan, kegiatan apa ya. Jadi secara garis besar kalau di akademis prestasi program studi ini, kalau dosen misalnya banyak dosen dari program studi informasi ini memenangkan hibah dari kementerian penelitian ya Pak ya. Itu yang nilainya cukup lumayan. Yang kita tahu bahwa jadi untuk teman-teman nih yang nggak tahu hibah penelitian gitu ya, kita kan ada dana penelitian yang diberikan untuk penelitian yang berkualitas ya. Jadi ketika dosen berhasil mendapatkan hibah tersebut berarti menyatakan bahwa penelitian dosen tersebut berkualitas ya Pak ya. Jadi dosen-dosen di SI ini sudah banyak yang mendapatkan hibah-hibah dengan dana yang besar gitu kan, yang menyatakan bahwa benar-benar berkualitas sampai pemerintah berani memberikan dana, menjamin penelitian tersebut itu baik gitu ya Pak ya, bagus dan unggul gitu ya. Terus jadi prestasi apa lagi Pak? Kemudian di bidang pengabdian masyarakat kita sering melakukan namanya kegiatan di mana kita memberikan sebuah solusi permasalahan di masyarakat, baik itu melalui pelatihan, bantuan sosial, dan itu banyak sekali. Dari kegiatan itu salah satu dampaknya kan bahwa masyarakat menginginkan kembali kegiatan itu. Nah itu apa yang kita lakukan sebenarnya sangat diberikan antusiasme, manfaat untuk masyarakat luas. Jadi Jadi nggak hanya ilmu yang kita punya itu nggak hanya disimpan sendiri, tapi kita juga berbagi kepada masyarakat yang ada gitu ya. Bahkan di kita juga kan ada sistem namanya PKPM ya Pak ya. Jadi kalau di PKPM kita itu kita benar-benar berkontribusi, mahasiswa itu berkontribusi terhadap lingkungan masyarakat gitu. Dan mungkin dosen-dosen kita juga selain tadi itu hibah penelitian mendapatkan ini, kemudian juga beberapa kegiatan dijadikan sebagai staf ahli untuk di pemerintahan tuh. Jadi bagus banget kualitasnya ya Pak ya. Itu termasuk saya sendiri itu kemarin jadikan istilahnya sebagai staf ahlinya untuk pengembangan smart city ya, di Bapak sendiri menjadi staf ahli dan tim itu artinya dan tim ya, jadi dengan teman-teman dosen yang lain. Kemudian ada beberapa lagi yang mengembangkan salah satu sistem di pemerintahan, itu membuat sistemnya itu sudah beberapa yang memang sangat membutuhkan kemampuan kami. Jadi manfaat ilmu yang dipunya sama dosen ini juga benar-benar terrealisasi ya Pak ya. Jadi gak hanya untuk diri kita sendiri, gak hanya untuk bidang pendidikan, tapi masyarakat luas juga merasakan ya Pak ya. Jadi gitu. Jadi untuk teman-teman juga jangan ragu lagi ya, karena ini udah terjamin banget. Pak Nurjoko dan teman-temannya, dosen-dosen itu, terus ada tadi kita udah cerita-cerita alumni ya Pak ya, udah cerita-cerita kakak tingkat yang ada di himanya, itu benar-benar semuanya dijaga kualitasnya ya Pak ya. Jadi nggak perlu lagi yang bingung, aduh mau jurusan apa ya, mau prodi mana ya Pak ya, karena SI sudah menawarkan berbagai keunggulan untuk teman-teman semua. Jadi adik-adik yang masih bingung mau kuliah di mana, mau kuliah di jurusan apa gitu, ini udah sebuah referensi yang sangat bagus banget nih. Ini direkomendasikan banget buat teman-teman semuanya ya. Jadi Pak Nurjoko ini salah satu kaprodi untuk sistem informasi. Jadi beliau sudah menjelaskan bahwa memang sangat unggul sistem informasi ini ya Pak ya, gitu, nggak kalah dari prodi-prodi lain gitu. Dan bahkan
Kalau untuk di Lampung sendiri jarang ya Pak ada prodi ini ya Pak ya. Kalau di Lampung sebenarnya program sistem informasi itu hampir di semua PTN, PTS Oh, ada. PTN ada, cuman kita posisinya kualitasnya juga beda ya Pak ya. Masih, artinya bukan masih, memang yang terdepan. Yang terdepan, nah itu ya. Jadi walaupun katanya ada banyak prodi-prodi di universitas lain gitu, tapi di prodi SI Dharma Jaya itu benar-benar dia masih di tingkat yang atas. Itu kalian kalau misalnya mau milih prodi SI harus lihat dong, ya kan, kualitasnya seperti apa. Tadi kita juga udah sharing-sharing cerita-cerita Pak Nurjoko bahwa memang bagus banget gitu loh. Jadi kalian nggak usah ragu lagi. Apa lagi yang diraguin ya Pak ya? Bener-bener semuanya itu udah bagus banget gitu. Jadi untuk teman-teman semua nanti bisa klik langsung di pmb.dharmajaya.ac.id gitu ya. Nah ini tadi ada dari Komang luar biasa. Semoga sehat selalu, dalam keadaan sehat ya Pak Nurjoko katanya. Titip salam buat Bapak dan Ibu dosen di jurusan Sistem Informasi. Ya. Kayaknya ini sepertinya alumni ya Pak ya. Jadi ini juga udah ada alumni yang nonton, terus alumninya titip salam gitu ya. Berarti kan emang dia tersanjung dulu diperlakukan dengan bagus ya Pak ya. Kualitasnya bagus, dosen-dosennya bagus ya. Betul. Jadi kita ingin artinya bahwa di program studi ini dengan sistem yang ada kita akan memberikan layanan yang terbaik untuk mahasiswa, sehingga nanti dengan layanan tersebut itu tadi ujungnya adalah bahwa kita ingin bahwa setiap lulusan memiliki kompetensi. Tidak secara akademis tapi juga kompetensi karakter. Yang paling ya, penting adalah kompetensi akademik dan karakter. Iya, jadi tidak hanya sekedar di akademiknya bagus, karakternya tidak, itu kan berasal pertama kali layanan juga tidak. Karena kan kalau dalam dunia kerja juga attitude itu nomor satu ya Pak ya. Kalau teman-teman pintar tapi nggak ada attitude, itu pasti perusahaan akan malas menerimanya. Tapi kalau di IB Dharma Jaya itu benar-benar dari segi attitude pun udah dilatih. Sangat kita tekankan. Jadi seperti apa sih attitude bekerja yang baik gitu ya Pak ya. Terus menjalin relationship ya, human relationshipnya itu networking ya Pak ya, komunikasi gitu ya. Jadi bukan hanya kutu buku yang pinter tapi tidak bisa bersosialisasi gitu. Karena sosialisasi itu penting gitu. Kadang kan ada teman-teman yang aduh aku tuh orangnya introvert, aku nggak bisa banget nih ya kan, susah nggak percaya diri, mau presentasi tuh aduh deg-degan gitu ya Pak ya. Yang paling penting itu kan sebenarnya bagaimana kita membangun percaya diri. Iya, percaya diri itu penting ya Pak ya. Dibutuhkan sebuah lingkungan yang memang bisa menumbuhkan percaya diri itu, dan sistem informasi insya Allah dengan dosen dan proses pembelajaran itu mampu menumbuhkan rasa percaya diri. Karena dengan orang yang percaya itu insya Allah salah satu kita bisa itu jadi mudah diterima, cerdas, terampil, kompetensi. Kelihatannya itu elegan gitu ya Pak ya. Kalau udah berbakat, terus dia attitude-nya bagus, perusahaan mana yang menolak ya kan Pak? Benar. Jadi untuk teman-teman semua jangan ragu lagi untuk daftar di Prodi Sistem Informasi IB Dharma Jaya. Jadi langsung diklik di pmb.dharmajaya.ac.id. Oke, itu aja teman-teman. Nanti see you next time. Dadah. Assalamualaikum.